Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan pasien Magicom mereknya Cosmos. Ini kendalanya nasi gosong teman-teman ya. Nasinya gosong ketika buat masak, sudah matang, elemen penanak tidak bisa pindah ke warem sehingga menyebabkan nasi gosong. Dan itu ada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama bisa juga karena ini yang seret, tuasnya ini seret, meskipun otomatis magnet tengah ini sudah diganti baru ya, namun ini kok seret. Ketika ini sudah jelek, ini tidak bisa naik ke atas sehingga tidak bisa menekan saklar yang ada di dalam, sehingga elemen penanak terus panas dan bisa menyebabkan nasi gosong. Dan untuk Magicom ini kendalanya, permasalahan ada di sini teman-teman. Ini akan saya bahas lagi teman-teman ya, masalah kabel elemen atas yang putus. Ini sudah saya sambung ya. Untuk videonya tidak saya perlihatkan tadi karena sudah banyak ya, sering sudah penyambungan. Ini untuk titik poinnya, ini pada dua kabel yang menuju ke elemen tutup Magicom yang mengalami kabel putus pada elemen tutup seperti ini di bagian asal. Ini yang sering terjadi. Ini bisa menyebabkan dua masalah ya. Ini bisa menyebabkan dua masalah. Masalah yang pertama, nasinya bisa cepat basi ya. Kalau kabel elemen atas ini putus, entah itu putus satu ataupun kedua-duanya, itu nanti nasinya cepat basi karena elemen atas tidak panas ya. Ketika uap itu naik, tidak ada yang menyerap uapnya, maka air pun akan turun kembali dan nasinya bisa jemek atau berair. Yang pertama. Yang kedua, kalau cuman putus saja seperti ini, putus saja, bisa menyebabkan nasi cepat basi, nasi berair. Namun ketika putus dan ini menempel seperti ini ya, menempel, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nasinya gosong. Karena apa? Karena ketika kabel elemen yang menuju elemen tutup ini tersambung seperti ini, meskipun pada posisi warem, maka elemen penanak ikut panas ya, dengan ditandai lampu indikator kup ini menyala ya. Saya ulang lagi, ketika kabel yang menuju ke elemen tutup ini kok putus, kalau cuman putus saja seperti ini, berjejer seperti ini ya, maka yang terjadi adalah nasinya cepat basi dan berair. Karena apa? Karena elemen atas tidak panas, tidak berfungsi. Namun ketika ini putus karena berdekatan sehingga ini menempel seperti ini misalkan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nasinya cepat gosong. Nasinya gosong ya, bukan cepat gosong, nasinya akan gosong ya. Dan juga bisa menyebabkan termofuse putus. Kenapa? Apa hubungannya ini dengan elemen penanak? Kemarin ada yang komen ya, nggak ada hubungannya elemen penghangat dengan elemen penanak. Nah, ini saya kasih penjelasan. Ketika kabel elemen tutup ini kok tersambung ya, nempel seperti ini, maka meskipun pada posisi warem, posisi Magicom ini berfungsi untuk menghangat ya,
pada saat untuk menghangatkan saja, ya, maka elemen penanak pun juga ikut panas dengan ditandai lampu indikator kub menyala. Kita praktekkan ya. Ini mana dicolokannya? Ya, saya ulangi lagi ya, biar nanti tidak gagal paham. Kabel yang menuju ke elemen tutup ketika putus dan tersambung seperti ini bisa menyebabkan nasi gosong. Karena apa? Karena ketika nasi sudah matang, sudah jeglek, ini sudah jeglek, kemudian saklar juga sudah ke tombol tertekan, artinya saklar sudah posisi warm. Namun kalau ini nempel, maka elemen penanak tetap ikut panas. Buktinya dengan ditandai lampu indikator kub ini menyala. Kalau lampu indikator kub menyala, pertanda elemen penanak tetap teraliri aliran listrik dan tetap panas. Sehingga kalau elemen penanak panas terus bisa menyebabkan nasi gosong dan juga bisa berdampak termofuse putus. Oke, ini saya sambung. Kita coba colokkan mana lampu indikator yang menyala. Apakah lampu indikator kub atau indikator warm atau bahkan kedua-duanya. Coba. Nah, ini ya buktinya. Ini warm tidak menyala. Pada ini tidak posisi di atas ya, tidak ke bawah. Kalau masakan ditekan ke bawah. Kalau menghangat ke atas. Ini padahal posisi warm, tapi justru yang menyala lampu indikator kubnya, lampu indikator untuk memasak. Karena apa? Karena kabel elemen ini putus dan tersambung seperti ini. Kalau posisi dicolokkan jangan dipegang karena ini petrum. Ya, coba kita bandingkan ketika ini dilepas. Berat dilepas ya. Sudah terlepas. Tidak tersambung. Coba kita colokkan mana lampu indikator yang menyala. Nah, lampu indikator yang menyala adalah warm karena ini posisi warm. Ketika diturunkan baru lampu indikator kub yang menyala. Ini normal. Ya. Jadi pada Magicom ini kerusakan di bagian kabel elemen yang menuju elemen tutup ya. Sehingga karena di sini ada engsel dan engselnya pun ini juga besi, ketika ini putus karena ini terjepit posisinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sehingga ini bisa connect ya, tersambung. Ya, sehingga nasinya gosong. Itu ya penjelasan kabel elemen putus yang tersambung seperti ini bisa menyebabkan nasi gosong. Ya, karena kesemuanya ini ada kaitannya, saling berkaitan. Ya. Ini penjelasan ini saya tujukan ya untuk kemarin yang mungkin komen, yang mungkin kurang paham, karena kadang itu menonton tutorial itu hanya separuh-separuh, di skip-skip sehingga gagal paham, tidak mendengarkan penjelasan secara detail. Ini penjelasannya, nanti silahkan dibuktikan sendiri bila mana teman-teman kurang percaya. Jadi ini ada hubungannya dengan elemen penanak, karena kemarin beliau bilang nggak ada hubungannya elemen penghangat dengan elemen penanak, itu sudah beda jalur ya. Buktinya ini akan saya sambung terlebih dahulu. Untuk penyambungan ini saya taruh di ini, kan awalnya di bawah sini, ini saya taruh di atas agar nanti tidak mudah terjepit dan tidak mudah putus. Ini saya pasang terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Tinggal dicarikan sambungan. Ini
ini saya solder ya, nanti saya gunakan solasi bakar untuk pembungkusnya biar lebih aman, lebih awet, tidak mudah putus lagi. Kalau teman-teman tidak punya, bisa pakai solasi biasa ya, yang penting nanti bisa rapat, bisa kuat. Dan nanti akan saya kasih contoh bagaimana agar ini tidak mudah putus. Caranya bagaimana ya, karena ini yang sering terjadi.